Ya Mu'min ya Muhaimin, Ya Aziz ya Jabbar, Ya Mutakabbir ya Khaliq, Ya Bari ya Musawwir, Ya Ghaffar ya Qahhar. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, terima kasih masih tetap bersama kita dalam acara Santri Sowan Kiai yang telah berada di dalemipun Gus Badrul Munir yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Miftah Biru Puncu, juga sebagai Ketua Lazisnu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri. Beliau juga Rais Syuriah MWCNU Kecamatan Puncu, tetap dalam tema menggali potensi zakat, infak dan sodakoh warga Nabiyin melalui Lazisnu. Gus, mungkin dari Lazisnu Gus, ada program-program terdekat yang akan dilaksanakan atau juga program yang sudah terlaksana juga Gus? Ya, pada dasarnya sebelum kita sampaikan program yang berjalan atau yang akan kita laksanakan, bahwa pada dasarnya Lazisnu itu programnya sama dengan Nahdlatul Ulama. Apa yang menjadi programnya NU, itulah programnya Lazisnu, yang semuanya itu tergabung menjadi 4 pilar program NU Care Lazisnu, yaitu program pendidikan, program ekonomi, program tanggap bencana, dan program kesehatan. Dan dari 4 pilar program itu oleh pimpinan pusat Lazisnu ini diterjemahkan, disub-subkan lagi menjadi ada 9 Saka Kampung Nusantara. Ada 9 Saka Kampung Nusantara, dan ini menuju, sebenarnya konsep 9 Saka Kampung Nusantara ini menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nah, dan di sini juga ada program lagi yang juga terjemahan yang tentunya tidak akan keluar dari 9 Saka Nusantara. Ini ada pengembangan Bina Desa Nusantara. Ini yang dikembangkan oleh NU Care Lazisnu Jawa Timur. Insya Allah di Kediri ke depan juga akan kita laksanakan. Nah, terkait dengan program-program NU Care Lazisnu ini dalam bidang pendidikan, tentunya kita juga akan memberikan beasiswa kepada para pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama yang sedang melakukan pendidikan, baik pendidikan formal ataupun pendidikan pondok pesantren. Jadi tidak sedikit kita dari Lazisnu, baik di tingkat MBC ataupun di tingkat ranting, untuk memberikan beasiswa kepada santri-santri yang ngaji. Contoh, hari ini di Kecamatan Grogol, di sana ada program bagi santri yang mondok posowan bulan Ramadan tahun ini dikasih kitab. Jadi dikasih kitab, berikut sangunya langsung diantar juga ke pondok pesantren itu di Kecamatan Grogol. Nah, kemudian ini salah satu program pendidikan. Kemudian program untuk santunan kepada anak yatim yang masih bersekolah atau yang masih berpendidikan itu ada sendiri, kepada para duafa. Dan insya Allah sebentar lagi, ini masih dikonsep oleh teman-teman, dan insya Allah di bulan Ramadan ini akan diadakan santunan anak yatim secara besar-besaran. Tapi ya artinya tidak kok terus dilakukan menjadi di satu lapangan atau alun-alun, karena sekarang di masa pandemi, jadi pelaksanaannya tetap di desa, di ranting masing-masing, tidak berada di ini. Ini terkait dengan pendidikan. Kemudian di bidang kesehatan, alhamdulillah UPZIS se-Kabupaten Kediri ini sudah banyak yang memiliki mobil-mobil layanan kesehatan. Mobil layanan kesehatan itu berbentuk SRC, Social Responsibility Car. Itu adalah Mobisnu atau mobil sehat Nahdlatul Ulama. Ini ada yang berbentuk ambulan, ada yang berbentuk mobil siaga. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka melayani umat. Dan inilah program NU atau program NU Care Lazisnu adalah memuliakan jamaah, memuliakan warga Nahdlatul Ulama.
Jadi kenapa mobil itu tidak pakai ambulan semuanya, kok hanya mobil siaga? Karena begini, orang sakit itu ada yang tidak bisa jalan ke rumah sakit terus harus naik mobil yang bentuknya ambulan. Ada yang kalau dipakai ambulan tidak bisa, itu hanya pakai mobil biasa tapi ada mobil siaganya, tertulis mobil siaga. Tertulis mobil siaga. Dan alhamdulillah di Kabupaten Kediri sudah ada lebih dari 25 mobil-mobil siaga yang siap melayani warga Nahdlatul Ulama di sekitarnya tentunya. Tapi itu sebetulnya kalau andaikan warganya itu bukan Nahdlatul Ulama, bisa juga, Gus? Ya, NU kan rahmatan lil alamin. Gitu, Gus, siapapun akan dibantu oleh Nahdlatul Ulama. Jadi bahkan non muslim pun tetap kan hakul jar. Kita berbicara tentang jar itu ya. Tentang tetangga itu kan tidak ada aturannya harus beragama Islam, harus beragama apa, kan tidak ada. Jadi siapapun, yang penting bagaimana ukhuwah basyariyahnya, bagaimana ukhuwah watoniyahnya, bagaimana ukhuwah islamiyahnya, siapapun akan dibantu oleh NU Lazisnu itu. Jadi kemarin ada yang mengantar jenazah dari orang Katolik, itu juga ada mengantar orang sakit, orang Katolik. Itu jadi sebetulnya kalau butuh itu sebetulnya tinggal menghubungi dari rantingnya itu, Gus ya? Ya, menghubungi pengurus NU setempat. Betulnya itu. Baik di tingkat kecamatan maupun tingkat ranting. Langsung hubungi pengurus ranting setempat. Pengurus ranting NU atau pengurus ranting Lazis, semuanya insya Allah akan tercover. Kalau tidak ada di ranting itu belum ada, mungkin ranting tetangga sudah ada. Nanti bisa menghubungi pengurus MBCNU atau pengurus Lazisnu di tingkat kecamatan. Itu insya Allah kebutuhan warga itu akan tertangani. Yang keempat yaitu ada program tangga bencana. Nah, untuk tangga bencana ini NU Lazisnu bersama Lembaga Pengendalian Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama yaitu LPBI NU dan juga Banser Tangga Bencana atau disingkat Bagana, ini melakukan bakti sosial di Kecamatan Dampit, Malang. Jadi karena di daerah sana itu ada gempa bumi yang berskala agak tinggi. Saya tidak paham karena saya bukan ahli bencananya. Itu melakukan kegiatan itu, dan di sana memang banyak rumahnya warga yang rusak, ada masjid yang roboh, ada musola yang roboh. Ini kemarin kita kirimkan 20 personel Banser Tangga Bencana ini. Nah, inilah bentuk sinergi Lazisnu dengan lembaga yang lain, lembaga penanggulangan bencana dan badan otonom tentunya, dan ini mestinya nanti ke depan juga akan ada sinergi dengan bagian kebencanaannya dari badan otonom dari IPP kayaknya. Nah, ini kita nanti serahkan kepada LPBI terkait dengan kebencanaan. Intinya begini, sebenarnya dari 4 program ini, baik itu program pendidikan, program kesehatan, program kebencanaan, dan kemudian ekonomi, ini semuanya harus sinergi dengan lembaga yang lain. Lazisnu itu kan di belakang Lazis dan di kanan kiri Lazisnu kan ada lembaga dakwah, ada lembaga takmir masjid, ada lembaga kesehatan, ada lembaga perekonomian. Kalau program perekonomiannya Lazisnu, maka kita akan sinergi dengan lembaga perekonomian NU. Ketika di kebencanaan, maka kita kerjasama dengan LPBI dan Bagana. Ketika dengan pendidikan, kita kerjasama dengan LDNU, LP Ma'arif, kemudian sekolah-sekolah itu dan pondok-pondok RMI, pondok-pondok pesantren. Terkait dengan kesehatan, kita kerjasama dengan lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama, itu yang ke dalam. Yang keluarnya insya Allah kerjasama dengan beberapa klinik dan rumah sakit yang ada. Jadi sebetulnya Lazisnu itu kalau masalah penyaluran sebetulnya
ada porsi-porsi tersendiri Gus ya. Betul, kita sudah punya lembaga, tidak sama dengan lembaga-lembaga yang lain. Mereka belum punya lembaga, kita kan sudah punya lembaga dakwah, kita punya lembaga pendidikan, LP Ma'arif, punya lembaga takmir masjid, kan sudah jalan semuanya. Jadi alokasinya kan malah justru mudah gitu Gus. Tinggal menyelesaikan saja sebenarnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi program-programnya sebetulnya masih banyak tugas yang harus diselesaikan dan disalurkan gitu Gus ya. Masih banyak program yang belum kita sampaikan terkait dengan Warnusa, terkait dengan keterampilan para santri, dan ini sudah banyak yang jalan. Contohnya saja di daerah Kediri Barat itu ada berdirilah Warung Nusantara. Kemudian di daerah Keras itu berdirilah Barbershop Nusantara, dan ini santri diajari untuk terampil nyukur, kemudian kita kasih modal, kita buatkan lapak, terus kita promosikan. Nah ini kerjasama dengan lembaga perekonomian Nahdlatul Ulama, tentunya seperti itu. Jadi masih banyak lah, termasuk ada muslimat produktif dan lain sebagainya. Alhamdulillah Gus, kita nggak terasa Gus, kita sudah sampai di penghujung acara Gus. Namun sebelumnya Gus, kita dari tim Santri Sowan Kiai dan juga pemirsa Madu TV Nusantara selalu mengharapkan, jangan terus Gus, namun kita mengharapkan pesan-pesan dari panjenengan untuk kita semua. Monggo Gus. Terima kasih. Terkait dengan zakat, apapun masalahnya, zakat adalah kewajiban bagi seluruh umat Islam yang ada. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama bagaimana agar pelaksanaan ibadah yang berupa zakat ini benar-benar bisa sesuai dengan syariatul Islam. Maka bagi yang belum memahami, bisa tanyakan kepada para kiai Nahdlatul Ulama, karena saya yakin di seluruh desa, seluruh kecamatan yang ada sudah banyak para syuriah Nahdlatul Ulama, dan semuanya adalah para alim-alim yang sudah ada. Maka pesan kami kepada pengurus Lazisnu yang ada di desa-desa, di ranting-ranting atau di masjid-masjid, itu teruslah bergerak dan koordinasi, mintalah fatwa kepada para ulama-ulama di daerah panjenengan, karena perlu adanya kearifan lokal. Di daerah sini tidak akan bisa sama dengan daerah panjenengan semua. Tentunya ini yang akan tahu adalah kiai-kiai di wilayah setempat itu, dan teruslah berkoordinasi. Kemudian juga kami berharap kepada para lembaga-lembaga yang lain untuk terus melakukan koordinasi dengan Lazisnu, ya terus support. Dan kepada para kiai-kiai, para masyayikh Nahdlatul Ulama, khususnya di pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, kami berharap bimbingan, berharap dawuh-dawuh, fatwa-fatwa dari beliau, agar kami melaksanakan tugas-tugas dari para ulama ini benar-benar sesuai dengan syariatul Islam. Dan tidak lupa, kami juga berharap doa panjenengan semua, semoga kami diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkhidmah pada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian kita dan mengaji dari tim Santri Sowan Kiai bersama Gus Badrul Munir. Terima kasih Gus, dan mudah-mudahan wajangan panjenengan dan tugas-tugas panjenengan selalu diinayai oleh Allah, selalu ada hidayah dan maunah, dan tetap melanjutkan khidmah kepada NU dan masyarakat. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dan pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, tetap ikuti terus Santri Sowan Kiai, dan jangan lupa, dan perlu saya sampaikan juga, Madu TV Nusantara dapat diakses pada C9 dan satelit merah putih atau Telkom 4 posisi orbit 108 bujur timur, dan dapat disaksikan pula pada siaran digital teritorial di area Kediri channel 47 Madu TV Nusantara
juga dapat diakses pada aplikasi TV Plus, Genflix Kugo, atau download melalui Google Play. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, ikuti terus acara kita dalam rangkaian program Santri Sowan Kiai di episode-episode selanjutnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barokah manfaat dari para kiai yang kita sowani. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Madu TV Nusantara, tetap ikuti kita dalam acara Santri Sowan Kiai, dan saya Fadil Akbar undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.